Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi yang selanjutnya untuk latihan UAS bagian 2. Kali ini adalah materi tentang peluang. Oke, soal nomor 1. 3 uang logam dilambungkan bersamaan. A. Banyaknya ruang sampel adalah. Jadi ruang sampel itu simbolnya NS, S untuk semesta. Rumusnya adalah R pangkat N. Jadi R itu adalah sisi yang ada pada uang logam. Logam biasanya ada angka dan gambar, jadi 2. Kemudian N itu banyaknya uang logam, di sini ada 3, jadi 2 pangkat 3, ketemunya 8. Kemudian yang B, jika X adalah kejadian muncul satu angka, banyaknya titik sampel X adalah. Jadi angkanya 1, nih angkanya 1, angkanya 1. Kemudian uang logam yang dilempar ada 3, jadi 3 kombinasi 1. Nah, 3-nya taruh sini 3 faktorial, 1-nya taruh sini 1 faktorial, 2 faktorial ini adalah dari 3 kurangi 1. 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial, 1 faktorial itu 1 kali 2 faktorial, 2 faktorialnya dicoret, ketemulah 3 bagi 1 itu 3. Atau manual juga boleh. Jadi angkanya cuma 1, ini angkanya cuma 1 dari 3. Jadi bisa angka gambar-gambar, gambar angka gambar, maupun gambar-gambar angka. Jadi ada 3 kemungkinan atau 3 kejadian yang mungkin. Kemudian C, jika X adalah kejadian muncul satu angka, banyaknya ruang sampel X adalah. Jadi ruang sampel tetap sama ya. Ruang sampel tetap sama. Ini sama dengan ini. Tetap 8. Apa saja 8? Yaitu angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Kemudian soal nomor 2, frekuensi relatif banyak angka yang muncul pada pelemparan sebanyak 20 kali adalah. Jadi di sini ada tabel, cuman karena kita fokus ke yang 20 kali pelemparan ini, maka kita lihat yang baris ini saja. Jadi penyelesaiannya, frekuensi relatif terhadap kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya percobaan. Ini banyak kejadian A itu adalah 9, percobaannya adalah 20. Jadi 9 per 20. Kalau misalnya 30 ya berarti 16 per 30. Kalau 10 berarti 6 per 10. Kalau 40 ya 22 per 40. Kalau 50 ya 26 per 50. Kemudian nomor 3, pada pelemparan sebuah dadu, peluang muncul kejadian mata dadu prima adalah. Oke, rumus peluang adalah peluang kejadian A adalah kemungkinan kejadian A per kemungkinan kejadian semuanya atau semesta. Karena mata dadu itu ada angka ada 1 titik, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang prima ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi yang prima ada 3. Jadi ini yang prima ada 3. Kemudian semestanya tadi mata dadu ada 6 sisi. Jadi 3 per 6. Atau dibagi 3 semua jadinya 1 per 2 atau setengah. Oke, soal nomor 4. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang logam, peluang munculnya angka pada uang logam dan mata dadu kurang dari 3 adalah. Jadi untuk peluang ini kita kalikan saja peluang A kalikan dengan peluang B. Peluang A untuk kejadian munculnya angka pada uang logam, kemudian peluang B untuk munculnya mata dadu kurang dari 3. Untuk angka pada uang logam kan angka cuma 1 sisi. Dan uang logam sisinya ada 2. Kemudian angka yang kurang dari 3 pada dadu kan cuma angka 1 dan angka 2. Jadi ada 2 sisi. Sedangkan dadu sisinya semuanya ada 6 sisi. Ada 6 atau 6 mata dadu. Nah, 2-nya coret saja. Boleh. Jadi tinggal 1/6. Kemudian nomor 5, suatu kotak berisi 10 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari kotak tersebut diambil kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng biru adalah. Di sini maksudnya kalau tidak diketahui berarti ngambilnya 1 ya.
Jadi peluang terambilnya 1 kelereng biru. Penyelesaian sama seperti tadi, karena ini biru jadinya kita pakai huruf B nggak apa-apa. Peluang kejadian biru adalah kemungkinan terambilnya bola biru dibagi kemungkinan terambilnya bola semuanya. Bola biru ada 4, semuanya ada 10 dan 4. Jadi 14. Kita bagi 2 semuanya, jadi 2/7. Kemudian nomor 6. 10 uang logam dilempar bersama, banyaknya uang sampel adalah, seperti tadi rumusnya, untuk mencari uang sampel pada uang logam maupun dadu, R pangkat N. Sisinya tadi ada 2 sisi uang logam, dan uang logamnya berjumlah 10. 2 pangkat 10 itu 1024. Jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Kayak gitu. 6 uang logam dilempar bersama, peluang muncul 2 angka adalah, nah ini 2. Kalau 1 itu bisa langsung seperti tadi, tapi kalau 2 harus pakai cara seperti ini. Peluang A sama dengan NA per NS. Ini rumusnya sama, karena ini angka jadi saya simbolkan dengan A. Nah, kita ngambilnya adalah 2 angka dari 6 uang logam. Jadi otomatis 2 angka, 4 gambar ya. Kemudian semestanya itu seperti tadi rumusnya R pangkat N. Jadi kita bisa di sini tuliskan uang logam itu 2 sisi, jumlahnya ada 6. Kayak gitu. Untuk 6 kombinasi 2 dituliskan 6 faktorial per 2 faktorial kayak tadi ya. Dikali 6 kurangi 2 itu 4 faktorial. Nah, 6 faktorial ini kita bisa uraikan menjadi 654 faktorial per 2 faktorial tetap 2 ya. 4 faktorial. Kemudian yang ini 2 pangkat 6 itu adalah 64. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Kayak gitu. Kemudian kita coret nih, sret, terus 6 bagi 2, 3. Jadi 3 kali 5 per 64. Jadinya 15 per 64. Oke, soal nomor 8. 3 uang logam dilempar bersama-sama sebanyak 160 kali. Frekuensi harapan munculnya 2 gambar adalah, untuk frekuensi harapan rumusnya peluang suatu kejadian, ini gambar berarti G kali banyaknya percobaan. Jadi FH sama dengan ini, seperti yang tadi, NG per NS kali banyaknya percobaan. Nah, di sini ada 3 uang logam, berarti sini 3. Kombinasi di sini minta 2 gambar, berarti sini 2. Kayak gitu. Sedangkan semestanya untuk 3 uang logam seperti tadi rumusnya R pangkat N. Ini kali 160 itu banyaknya percobaan. Nah, untuk yang kombinasi ini kalau misalnya selisih 1 ya, 3 sama 2 berarti 3 langsung nggak apa-apa. 4 sama 3 berarti 4 langsung. 10 sama 9 berarti langsung 10, tidak apa-apa. Kemudian yang ini R pangkat N itu tadi R itu untuk sisinya, uang logam ada 2 sisi. Kemudian N-nya itu 3 uang logam. Jadi 2 pangkat 3, 8. Kayak gitu. Atau 3 ini nih, yang ini nih. Yang minta 2 gambar itu bisa juga dari ini. Yang penting gambarnya ada 2. Jadi gambar-gambar angka, gambar, atau angka gambar-gambar. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, kayak gitu juga boleh manual. Ya, kita bisa coret ini 160 dengan 8, 20, 3 kali 20 ketemu 60. Oke, soal terakhir nomor 9. Dari sebuah kotak berisi buah, terdapat 8 buah jeruk dan 4 buah apel. Jika diambil 2 buah sekaligus, peluang muncul keduanya bukan buah apel adalah, bukan buah apel berarti buah jeruk. Rumusnya peluang J sama dengan NJ per NS. Nah,
Kita pakai kombinasi 8 ini adalah buah jeruknya. Kemudian 2 ini adalah diambil 2 buah. Kayak gitu. Semestanya berapa ya? Kita ngambil 2 tapi dari 12. Dari mana 12 ini? Dari 8 buah jeruk dan 4 buah apel. Dijumlah jadi 12 buah. Oke, untuk 8 faktorial bisa ditulis seperti ini, seperti tadi. Kemudian untuk yang 12 C2 ini bisa ditulis seperti ini. Kayak gitu. Kita uraikan, untuk yang 8 faktorial adalah 8 kali 7 kali 6 faktorial. Yang ini 2 faktorial ya 2, 6 faktorial tetap. Kemudian yang 12 faktorial adalah 12 kali 11 kali 10 faktorial. Ini 2 faktorial itu 2, kemudian 10-nya 10 faktorialnya tetap. Kita coret seret. Hilang, habis. 8 bagi 2 4. 12 bagi 2 6. Jadi tinggal 4 kali 7 per 6 kali 11. Kemudian 4 sama 6-nya juga bisa dicoret. Nah, dibagi 2 semua jadi 2, dibagi 2 jadi 3. Jadi 2 kali 7 itu 14, 3 kali 11 itu 33. Oke, terima kasih.